Assalamualaikum guys, welcome to Mahasabah Ramadan Podcast. Kenalin gua Pramadi, podcast kali ini gua bakal ditemenin sama teman-teman gua yaitunya Naila dan Zahra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, senang banget nih bisa gabung ke podcast ini. Iya, gue juga seneng banget. Makasih ya Pramadi udah ngajak gue di podcast ini. Gimana kabarnya di hari-hari terakhir Ramadan ini? Alhamdulillah sehat dong dan tetap enjoy ngejalanin puasanya. Alhamdulillah, gue juga sama sih. Alhamdulillah baik, sehat, dan semoga bisa terus semangat sampai akhir Ramadan. Alhamdulillah, amin. Wih, berarti tetap semangat ya. Iya dong. Nah, Pramadi sendiri gimana nih kabarnya? Gua sendiri excited, apalagi di hari-hari terakhir Ramadan ini. Wah, keren sih, keren parah. Anyway, pada podcast kali ini gue bersama teman-teman gue ini bakal bahas tentang meraih kualitas diri melalui Ramadan. Jadi menurut Zahra dan Naila nih, aktualisasi diri itu apa sih? Kalau menurut gue nih ya, aktualisasi diri itu pencapaian diri yang didapatkan dari sebuah proses yang kita jalani. Nah, ibarat pohon, aktualisasi itu berupa buah dari pohon itu sendiri. Kan dalam proses pertumbuhan pohon tersebut pun menjalani proses demi proses kan, mulai dari bibit hingga akhirnya pohon itu berbuah gitu. Nah, benar banget tuh kata Kak Zara. Selain itu, aktualisasi diri juga ada dalam teori kebutuhan yang digagas oleh psikologi Amerika, yaitu Abraham Maslow. Dia menjelaskan dalam sebuah konsep aktualisasi diri ke dalam sebuah piramida, yang mana aktualisasi diri itu ada tingkatannya, dari yang bawah sampai ke paling atas. Wah, menarik sekali nih. Boleh tolong jelasin Naila teori tentang Abraham Maslow? Boleh banget dong. Nah, Abraham Maslow sendiri menjelaskan nih, dalam teorinya untuk mencapai tingkatan aktualisasi diri, seseorang itu perlu melalui 4 tahapan. Yang pertama itu, tahapan memenuhi kebutuhan dasar, seperti keperluan nutrisi dan positivity lifestyle. Jika seseorang telah memenuhi kebutuhan tersebut, maka dia bisa menjadi seseorang yang lebih sehat. Dan jika sudah begitu, seseorang akan lebih enjoy dalam menjalani aktivitas kesehariannya. Lalu dalam melakukan aktivitas sehari-hari, kadangkala seseorang ingin melakukan sesuatu yang baru. Nah, untuk melakukan hal baru tersebut, akhirnya seseorang bisa menemukan skill-skill yang dirasa sesuai dengan passion-nya, dan dalam proses tersebut seseorang perlu dijamin rasa aman. Seseorang akan mengeksplor banyak hal apabila dia sudah merasa aman dan terbebas dari ancaman atau tekanan dan lain-lain. Nah, kebutuhan rasa aman ini sudah masuk ke tahap kedua. Untuk tahap selanjutnya, yaitu kebutuhan sosial. Sekarang kita bayangin nih teman-teman, dalam proses melatih soft skill yang telah kita temukan nih, yang kita rasa sudah sesuai dengan diri kita sendiri, untuk teman-teman sendiri, apakah perlu dukungan dari teman-teman atau keluarga atau orang-orang terdekat kita? Perlu gak kira-kira? Kalau menurut gue nih ya, Kak Naila, perlu banget. Karena dalam proses mengasah skill itu sendiri, nggak sendiri jalan tol. Kadang-kadang gue ngerasa capek dan mau nyerah aja. Tapi selama yang gue jalani selama ini, gue bersyukur banget bisa dikelilingi oleh orang-orang yang suportif. Jadinya apapun yang terjadi, gue maju terus. Menurut gua ini perlu banget juga ya, karena dengan dukungan dari keluarga, teman-teman, dengan dukungan itu kita bisa melatih
skill kita bersama keluarga tersebut dan teman-teman tersebut. Karena semakin kita latih, semakin kita asah skill kita, kita akan bertambah mahir di dalam mengolah skill tersebut. Nah, BTW nih, dari tadi kan kita ngomongin soal skill nih. Jadi coba deh Zahra dan Naila sebutin contoh skill tuh kayak gimana sih? Oh, contoh skill ya. Skill itu bisa berupa skill membaca dan skill bernegosiasi. Bener tuh kata Kak Zahra, ada skill membaca, ada juga skill bernegosiasi. Oke, sebenarnya itu buat soft skill itu banyak banget ya. Dari hal yang anggap kita kecil, kalau misalkan kita asah terus, itu bisa berguna nantinya buat kita ke depannya. Contohnya tuh kayak skill kita dalam berkomunikasi dengan orang, skill kita memanage waktu, skill kita dalam memimpin suatu organisasi, itu yang kita rasa hal-hal kecil ya nantinya tuh bisa apa ya bakal jadi nilai plus di dalam diri kita sendiri di masa yang akan datang. Jadi keren banget sih, harus apa ya? Jadi kita harus apa ya? Harus nih sama skill yang kita punya dan kita harus asah terus skillnya biar nanti bisa jadi bermanfaat. Tapi sebelum pembahasan skill ini makin panjang, kita kembali ke pembahasan awal ya. Nih, setelah kita udah memenuhi kebutuhan sosial yang tadi itu, dan hingga akhirnya kita bisa menjadi jago dalam suatu skill tersebut, maka kita perlu adanya pengakuan orang lain. Ini tuh udah masuk ke tahapan selanjutnya ya. Dalam tahapan ini bisa kita sebut sebagai kebutuhan penghargaan, kayak gitu. Kenapa perlu penghargaan dari orang lain gitu, Nay? Tentunya perlu untuk memastikan individu tersebut mahir atau tidak terhadap suatu skill yang telah ia latih, kayak gitu. Oh gitu, oke oke oke. Oke, selanjutnya itu ada step terakhir. Step terakhir itu adalah aktualisasi diri. Aktualisasi diri ini tingkatan tertinggi dalam piramida teori kebutuhan Abraham Maslow. Individu yang telah melewati proses tahap demi tahap hingga akhirnya mencapai tujuan, contohnya aktualisasi diri, diri individu yang melatih skill kepenulisan dapat membuktikan dengan memenangkan kejuaraan lomba misalnya. Tapi sebenarnya nggak hanya dengan kejuaraan lomba sih ya, sebenarnya itu banyak hal lain yang bisa membuktikan bahwa kita mampu dalam skill yang kita latih dan kita bisa menguasai skill tersebut. Kayak gitu. Oh gitu gitu gitu. Berarti intinya ya aktualisasi diri ini adalah pencapaian diri sekaligus pembuktian terhadap skill yang telah mahir dikuasai oleh individu yang bersangkutan. Wah keren banget ya penjelasan aktualisasi dari Naila. The next question, kalau dari aspek pembahasan Islam nih, tingkatan aktualisasi diri berupa apa ya? Nah, pertanyaan ini boleh dijawab oleh Zahra. Aktualisasi diri dalam aspek Islam itu bisa berupa menjadi orang bertakwa. Kenapa gitu, Zahra? Karena Allah hanya melihat ketakwaan hambanya. Hal itu dijelaskan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya,
Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Berdasarkan ayat tersebut, dapat disimpulkan, Allah tidak memandang manusia dari segi gender, ras, dan suku. Selain itu, pada ayat tersebut disebutkan bahwasannya sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Maksudnya, harta, keturunan, dan jabatan yang kita miliki bukanlah tolak ukur kemuliaan di sisi Allah. Itu Pramadi. Wah, menarik sekali nih penjelasan dari Zahra. Jadi gua mau nanya nih, siapa sih orang yang bertakwa itu, Zahra? Penjelasan tentang orang yang bertakwa itu seperti dijelaskan dalam sebuah kisah antara Umar bin Khattab dengan Ubay bin Ka'ab. Suatu waktu, Umar bin Khattab bertanya kepada Ubay bin Ka'ab tentang gambaran takwa. Lalu, Ubay bin Ka'ab menjawab dengan kalimat retorika. Bagaimana jika engkau melewati jalan penuh duri? Lalu Umar menjawab, tentu aku bersiap-siap dan hati-hati. Itulah takwa, kata Ubay bin Ka'ab. Maksud dari cerita tersebut ialah orang yang bertakwa itu adalah orang yang akan berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Orang tersebut akan memikirkan mudarat dan maslahat dari perbuatan yang dilakukannya. Oh gitu, oke oke. Berarti dapat gua tarik nih kesimpulannya kalau ada 3 benefit menjadi orang yang bertakwa itu. Yaitunya yang pertama menjadi pribadi muslim yang taat kepada Allah. Nah maksudnya itu orang tersebut selalu ingat kehidupan akhirat. Sehingga orang yang bertakwa ini akan berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Nah definisi lain orang-orang bertakwa ini yaitunya intisalu awamirillah wajtanibun nawahi, menjunjung tinggi segala apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala apa yang dilarangkannya. Nah, yang kedua ini kesadaran akan tujuan dalam melakukan amal perbuatan hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang bertakwa ini dalam melakukan sesuatu tidak mengharap pujian dan imbalan dari orang lain. Nah, yang ketiga ini menjadi muslim yang berakhlakul karimah. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, akhlakul karimah ini diibaratkan buah pada pohon. Ketika seseorang dalam hatinya telah memiliki ketakwaan, maka akan memunculkan sifat akhlakul karimah pada seseorang tersebut. Tapi gue sebenarnya masih penasaran nih, adakah contoh real dalam kehidupan hubungan antara ketakwaan hati dengan keberhasilan hidup di dunia? Tentunya ada dong sosok contoh real yang ada dalam kehidupan. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan ketakwaan hati yang dimiliki oleh Rasulullah, beliau menjadi salah satu orang berpengaruh di dunia. Seperti yang tadi udah dijelasin sama lu, Pramadi, ketika seseorang telah memiliki ketakwaan dalam hatinya, akan memunculkan sifat akhlakul karimah dalam dirinya. Sehingga orang tersebut dalam melakukan sesuatu akan menggunakan akhlak tersebut. Sehingga akan mudah keberhasilan didapatkannya. Gitu. Oh iya ya, oke. Menarik sekali ya pembahasan tentang orang-orang yang bertakwa ini. Dan kemudian emangnya bisa Ramadan ini menjadi jembatan menuju aktualisasi diri, spesifiknya menjadi orang yang bertakwa? Tentu aja bisa dong. Nih, dalam surat Al-Baqarah ayat 83,
yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Kalau dianalisis lagi, ayat tersebut mengandung arti orang-orang yang diwajibkan berpuasa adalah orang-orang yang beriman. Tentunya orang-orang yang telah mengakui Allah sebagai Tuhan dan Rasulullah sebagai utusan Allah adalah orang-orang yang wajib hukumnya untuk berpuasa. Ditambah dalam kitab Fathul Qorib, syarat orang yang berpuasa ada 4. Yang ke-1 muslim, kedua balik, 3 berakal, dan 4 mampu berpuasa. Oh, balik dan berakal. Berarti anak kecil dan orang gila nggak wajib dong untuk berpuasa. Nah, benar. Jadi untuk anak muda seperti kita nih, mahasiswa-mahasiswa, wajib ya hukumnya untuk berpuasa Ramadan. Oh, mantap, mantap, mantap. Dari teman-teman mahasiswa nih, ada nggak nih yang di sini yang puasanya bolong tanpa ada uzur syar'i? Ayo teman-teman, ngaku siapa yang puasanya bolong tanpa ada Insya Allah uzur. nggak ada ya, insya Allah. Bagus, mantap, mantap, mantap. Oke, the next question. Jadi gua mau nanya lagi nih, apakah Ramadan ini hanya menggugurkan perkara menahan lapar dan haus? Tentunya enggak dong. Islam telah mengajarkan umatnya banyak tips agar puasanya berkualitas. Salah satunya dalam keterangan kitab As-Siyam, karangan Syekh Abdullah Sirajuddin Husain. Ada 2 hal yang dapat merusak puasa. Yang pertama bohong dan yang kedua gibah. Puasa Ramadan ini sebagai ajang latihan umat Islam agar terbiasa tidak berbohong dan gibah dalam kehidupan. Sayang banget kan, udah capek-capek puasa, ternyata diri sendiri yang merusak puasanya. Benar tuh. Selain itu ya guys, dalam bulan Ramadan banyak banget kegiatan yang bisa mengimprove diri kita biar lebih bertakwa lagi. Contohnya itu memperbanyak tadarus Al-Quran, melakukan sholat witir dan taraweh, terus ada lagi berbagi takjil saat berbuka puasa. Tuh banyak banget kan? Oh iya, 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 iya. Jadi di bulan Ramadan ini atas nih. Oh iya, iya, iya. Jadi di bulan Ramadan ini kesempatan kita untuk bisa lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi adakah benefit dari kegiatan-kegiatan itu, Nay? Pastinya ada dong. Nih, sebagai contohnya ya, kalau misalkan kita memperbanyak tadarus Al-Quran, dalam lagu Tombo Ati disebutin hal tersebut itu bisa menjadi obat hati. Kurang keren apa lagi coba. Terus selanjutnya tuh, jika kita melaksanakan sholat taraweh, witir, spesial di bulan Ramadan, dan berbagi takjil, itu bisa meningkatkan kepedulian sosial kita terhadap sesama. Jadi bulan Ramadan kan sebentar lagi akan usai nih. Jadi adakah closing statement dari Zahra dan Naila gitu? Oke, gue dulu ya, Kak Naila. Oke. Jadi kegiatan Ramadan yang telah kita lakuin, banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil. Nah, dari kegiatan-kegiatan tersebut, teman-teman bisa pilih salah satu kegiatan yang bisa diistiqomahkan setelah Ramadan usai sampai Ramadan berikutnya datang. Biar apa? Karena dalam sebuah zikir disebutkan istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Dengan harapan kita mengistiqomahkan satu hal perbuatan yang baik, semoga kita lebih mendekatkan diri kita menjadi orang bertakwa gitu, teman-teman.
Wah, keren nih dari Kak Zahra. Selain itu juga nih ya guys, untuk menjadi orang yang bertakwa, untuk mencapai cita orang yang bertakwa itu nggak bisa didapatkan secara instan. Jadi kita harus tetap berusaha walaupun puasa Ramadan ini udah usai, karena sejatinya bulan Ramadan itu hanya salah satu cara agar kita menjadi orang yang lebih baik. Jadi puasa Ramadan ini tuh jembatan nih, jembatan kita apa ya, istilahnya tuh kayak cheat kita agar lebih cepat untuk jadi lebih baik. Jadi kalau misalkan puasanya udah beres, kita harus tetap terus berusaha lagi jadi lebih baik. Nggak hanya di bulan puasa. Bulan puasa itu hanya sebatas jembatan agar lebih mudah lagi gitu. Oke, terima kasih banyak nih kepada teman-teman, baik itu Zahra dan Naila yang memberikan kita pencerahan, menambah pemahaman yang lebih mendalam mengenai Ramadan. Jadi sekian podcast Muhasabah Ramadan. Makasih yang sudah dengerin. Semoga segala amal perbuatan kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mendekati menjadi orang-orang yang bertakwa. Oh iya, buat teman-teman yang ingin berbagi ilmu atau bertanya, silahkan langsung di komentar di kolom komentar ya guys. Thank you ya guys. Wah, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.